Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifah Aini, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 188 dari SMAN 1 Ketapang. Kali ini akan memaparkan tugas 1.2.A.8 mengenai koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya selama menjalani proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa guru harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pembelajaran harus menuntun murid pada potensi, minat, bakat dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian yang kedua, saat saya memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid saat ini, sebab guru harusnya hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran murid. Yang ketiga, saat saya memahami bahwa guru harus menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Yang keempat, saat saya memahami bahwa guru harus menanamkan budi pekerti pada diri murid, sebab guru sebagai pendidik tugasnya tidak hanya mengajar saja, namun juga menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, saat saya mengetahui nilai-nilai guru penggerak yang perlu saya selalu kembangkan serta peran guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Adapun momen yang paling menantang bagi saya selama menjalani proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah menerapkan apa yang saya pelajari baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lingkup sekolah yang juga melibatkan banyak pihak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga sebagai guru penggerak, maka pembelajaran yang dilakukan haruslah berpihak pada murid dengan menerapkan nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, sehingga kita sebagai guru bisa membantu anak berkembang secara optimal, yaitu berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianut anak, karena sejatinya pendidikan itu berhamba pada anak. Perasaan. Saat momen penting dan menantang itu terjadi, saya merasa bagaikan orang dungu yang bangun dari mimpi panjangnya. Saya merasa bahwa sebelumnya saya menjadi guru yang sangat kosong sehingga sekarang saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi. Saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar bisa membersamai dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran. Sebelum momen penting yang saya alami terjadi, saya berpikir bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, tugas guru hanya transfer materi pelajaran dan hanya menilai aspek kognitif saja, di mana ketuntasan dan penyampaian materi lebih penting daripada pemahaman dan karakteristik murid, sehingga dalam hal ini guru tidak melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus menerapkan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak dalam proses pembelajaran yang salah satunya dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, di mana aspek pembelajarannya yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya, serta harus menghargai setiap karakteristik belajar murid dengan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh yang menuntun sesuai kodrat murid. Maka dengan hal tersebut bisa dilaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sebab guru hanyalah sebagai fasilitator. Penerapan. Pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran serta membuat suasana kelas yang menyenangkan. Kedua, berperan aktif dalam membina murid mengikuti perlombaan,
baik dalam bidang matematika ataupun lainnya. Kemudian, melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran dengan murid ataupun dengan rekan sejawat yang setelah itu dilakukan tindak lanjut atas umpan balik yang diperoleh. Keempat, berkolaborasi dengan segala pihak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau mensukseskan kegiatan sekolah atau dalam meningkatkan mutu sekolah. Lalu yang kelima, meningkatkan pengetahuan di bidang IT agar bisa membuat media pembelajaran interaktif dan video pembelajaran yang lebih inovatif. Yang terakhir, aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri, semisal mengikuti diklat, seminar, atau webinar.